Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Harun Ramadhani dengan NIM 230303001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perencanaan wilayah perbatasan di negara Indonesia. Pertama yaitu mengenai definisi dan juga persebarannya. Jadi wilayah perbatasan merupakan batas terluar wilayah darat, laut, dan juga udara di suatu negara yang memisahkan kedaulatan negara dengan negara lain, baik yang dibatasi oleh garis batas negara maupun oleh garis batas imajiner. Kemudian untuk sebaran wilayah perbatasan negara Indonesia itu meliputi perbatasan darat dan juga perbatasan laut. Batas wilayah darat negara Indonesia itu berbatasan langsung dengan beberapa negara, misalnya yaitu berbatasan dengan negara Malaysia, tepatnya di Pulau Kalimantan, kemudian berbatasan dengan Papua Nugini, tepatnya di Pulau Papua, kemudian berbatasan di negara Timor Leste, tepatnya yaitu di Pulau Timur. Kemudian untuk wilayah perbatasan laut negara Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara, yaitu dengan negara India, tepatnya yaitu di Samudra Hindia dan juga Selat Malaka. Kemudian berbatasan dengan Thailand, tepatnya yaitu di Laut Andaman dan juga di Selat Malaka. Kemudian berbatasan dengan negara Malaysia, tepatnya di Selat Malaka dan juga Laut Natuna. Kemudian berbatasan dengan negara Vietnam, itu di Laut Natuna dan juga Laut Cina Selatan. Di negara Filipina berbatasan di Laut Sulawesi dan juga Laut Sulu. Kemudian di negara Papua Nugini berbatasan langsung di Laut Arafura. Di negara Australia berbatasan langsung di Laut Timur dan juga Samudra Hindia. Kemudian ada juga negara Timor Leste, yaitu di Laut Timur, dan terakhir yaitu di negara Singapura, tepatnya yaitu berbatasan langsung di Selat Singapura. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum dan juga kebijakannya, di mana kerangka hukum yang mengatur wilayah perbatasan di Indonesia itu diatur dalam beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yaitu tentang wilayah negara, di mana undang-undang ini menetapkan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah negara dan juga kawasan perbatasan. Yang kedua yaitu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, di mana peraturan ini yaitu membentuk BNPP sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam koordinasi pengelolaan perbatasan negara. Yang ketiga yaitu dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah, di mana peraturan ini atau dasar hukum ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam membentuk badan pengelola perbatasan di tingkat provinsi dan juga kabupaten ataupun kota. Yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan, di mana di sini terdapat 3 tujuan perencanaan. Yang pertama yaitu menjaga kedaulatan dan juga keamanan nasional. Tujuannya agar memastikan integritas wilayah dan juga mencegah ancaman terhadap kedaulatan negara. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yaitu masyarakat perbatasan. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pembangunan ekonomi, kemudian peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur dasar seperti jembatan maupun jalan-jalan. Tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan ketertiban. Hal ini memastikan agar wilayah perbatasan ini bebas dari aktivitas ilegal, misalnya yaitu adanya penyelundupan. Yang selanjutnya yaitu terdapat strategi perencanaan. Di sini kurang lebih ada 4 strategi dari perencanaan wilayah perbatasan. Yang pertama yaitu penetapan dan juga pemeliharaan garis batas. Hal ini penting dilakukan agar memastikan kejelasan dan juga keamanan batas negara serta untuk mencegah adanya sengketa perbatasan. Yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur perbatasan dan juga sarana prasarana fisik lainnya. Misalnya yaitu dengan cara pembangunan pos-pos lintas batas, kemudian fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina, dan juga keamanan, serta membangun sarana prasarana fisik. Misalnya yaitu adanya jembatan, kemudian jalan, dan juga fasilitas komunikasi.
Yang ketiga yaitu strategi tentang kerjasama lintas batas, baik antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta di kedua negara. Tujuannya yaitu agar dapat melakukan dialog dan juga koordinasi yang efektif untuk menyelesaikan masalah terutama dengan wilayah perbatasan. Yang keempat yaitu untuk strateginya agar pembangunan ekonomi dan juga sosial budaya. Hal ini strateginya tepat dilakukan agar mendorong investasi dan juga pengembangan industri di wilayah perbatasan. Kemudian juga digunakan untuk meningkatkan adanya kualitas sumber daya manusia dan juga akses terhadap pendidikan, kesehatan ataupun layanan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada tantangan. Di sini terdapat beberapa tantangan dalam perencanaan dan juga pengelolaan wilayah perbatasan. Yang pertama yaitu keterisolasian dan juga aksesibilitas yang terbatas. Di mana di sini banyak wilayah perbatasan, terutama di Indonesia yang sulit dijangkau, sehingga menyulitkan adanya distribusi barang dan juga jasa. Yang kedua yaitu adanya keterbatasan infrastruktur, terutama berkaitan dengan kurangnya fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, layanan kesehatan, kemudian jalan dan juga jembatan. Yang ketiga yaitu aktivitas ilegal. Di negara Indonesia, tepatnya di wilayah perbatasan ini, banyak sekali aktivitas ilegal seperti penyelundupan, kemudian perdagangan manusia, serta kejahatan lintas batas lainnya, yang mana hal ini akan mengancam keamanan dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan mengenai koordinasi antar lembaga, di mana hal ini diperlukan antar berbagai instansi pemerintah pusat dan juga daerah, terutama dalam pengelolaan perbatasan. Hal ini untuk menghindari adanya kasus-kasus yang dapat membahayakan kedaulatan, keamanan, dan juga mengenai kesejahteraan masyarakat. Kemudian yaitu mengenai program prioritas. Di sini terdapat 4 program prioritas. Yang pertama yaitu penataan ruang kawasan perbatasan. Pemerintah telah menetapkan penataan ruang sebagai agenda prioritas nasional untuk menentukan arah pembangunan di kawasan perbatasan. Kedua, yaitu mengenai pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN. Tujuannya yaitu untuk menjalin hubungan yang baik antar wilayah perbatasan ataupun dengan negara lain yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Yang ketiga, yaitu program Pulau-Pulau Kecil Terluar atau PPKT. PPKT ini didukung penuh oleh Kementerian PUPR yang mana bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan memenuhi standar pelayanan minimum di kawasan perbatasan dan juga pulau-pulau kecil terluar. Yang keempat yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan atau PPKP. Tujuannya yaitu untuk mendukung percepatan pertumbuhan kawasan perbatasan yang nantinya wilayah perbatasan dapat berkembang atau setara dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Sebagai kesimpulan, wilayah perbatasan merupakan batas terluar suatu negara yang memisahkan kedaulatan dengan negara lain. Perencanaannya bertujuan untuk menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan ketertiban melalui strategi seperti penetapan batas, pembangunan infrastruktur, serta kerjasama lintas negara. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterisolasian dan aktivitas ilegal, pemerintah terus mengupayakan penguatan kawasan perbatasan melalui program prioritas seperti pembangunan PLBN dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.